Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam suasana perasaan saya sih masih suasana Lebaran. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan dan sebagainya. Mungkin ada mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah diajar Ibu. Ada nggak sih yang mahasiswa yang udah pernah diajar Ibu? Saya, Bu. Siapa sih? Coba Ibu lihat dulu orangnya. Saya pernah, Bu, S1. Satu yang mana? S1 Bu pernah Bu. Soalnya kalian yang udah tahu Ibu, kelas Ibu biasanya lulus sih biasanya. Biasanya pinter gitu loh. Siapa coba? Ahmad Faris ya? Ahmad Faris bukan? Siapa? Yang kelas Ibu pernah ikut apakah di S2 apakah di S1? Di S1 Bu dulu Bu. Di S1. Siapa namanya? Ahmad Faris Bu, Pemda dulu. Kan berarti udah pernah dapet dong? Ya, udah pernah dapet. Ingat nggak sih yang udah diajarin? Ingat juga ya. Undang-undangnya agak berubah-berubah. Menyesuaikan pada keadaan. Siapa lagi selain Ahmad Faris? Cewek-cewek ada? Perempuannya nggak ada? Cowok semua? Ada 2 tadi. Alda, Bu. Colvi Aldamia. Yang mana? Yang mana? Saya, Bu. Hendy Gusta, siapa? Bukan. Siapa? Cewek apa cowok? Laki apa perempuan? Nggak tahu ya. Hendy Gustarianda. Oke, betul. Ya. Hendy Gustarianda. Ada sebagian mahasiswa yang kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya sambil nunggu. Ada sebagian mahasiswa kan dia beranggapan bahwa itu PSOP. Jangan deh kelas Buyus, gawat loh dia itu. Buyus itu nggak lulus. Nggak juga sih saya. Saya nggak ada pengaruhnya, saya nggak ngelulusin orang tuh untuk apa gitu. Kalau dia bisa kenapa harus nggak lulusin? Kalau dia nggak bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Dalam sistem belajar kita saya juga akan menyampaikan sistemnya yang mungkin yang belum tahu. Yang dari luar Unila ada nggak sih orang pendatang dari luar Unila? Oh, saya dari Jakarta, saya dari Tangerang, saya dari ini universitas dulu di universitas ini, ada nggak? Ayo. Nggak ada, semuanya dari mana nih? Dek, minta itu, masker aku. Apa? Nggak ada tuh? Nggak mungkin pasti ada deh. Masa 22 dari Unila semua? 21 apa 21? Semuanya dari Unila tuh? Kedengeran nggak sih suara Ibu sih kalau nggak dijawab? Ada yang dari Universitas Tulang Bawang, Bu. Ada yang dari UI, Kesehatan Masyarakat. Ada yang dari... Terus? Ada yang dari Universitas Ahmad Dahlan ya. Yang mana sih orangnya? Yang mana? Ini yang dari Universitas Tulang Bawang, Ibu Maria ini. Bu Maria, yang mana Bu Maria? Oh, nggak ada orang? Bu, ada Bu. Maria ya? Ya Bu. Gak kedengeran Bu barusan, maaf. Terus yang ini yang lain? UTB? UI ya? Maria Ya saya dari UTB Bu. UI? UTB mah dosennya juga orang Unila. Iya Bu. Nggak apa-apa lah, kita banyak bertambah teman, kenalan atau dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar lebih baik. Baik, kita mulai aja. Kuliah kita hari ini adalah berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sebenarnya kalau kita melihat yang saudara pelajari dengan Pak Yusdianto, apa aja sih? Ibu tanya. Jadi sistem mengajar saya ngajar kira-kira ngobrol santai aja, setengah jam, terus saya mau tanya. Boleh tanya atau saya nanya. Bagi mahasiswa yang nanya, ataupun salah atau benar, itu bukan urusan kalian. Semua saya anggap benar. Tapi jawaban yang paling benar ketika saya menjawab pada jawaban itu terakhir. Paham ya? Paham nggak? Ya.
Karena yang kegiatan itu saya sebut sebagai aktivitas yang nanti bisa menambah nilai kalian kalau misalnya 7,5. Tapi aktivitasnya tinggi loh. Dia selalu menjawab, bertanya, dan sebagainya. Itu bisa nilai plusnya ada. Tapi kalau dia nggak diam, dari pertama masuk sampai diam, Ibu mau ngambil dari mana? Aktivitas nggak ada, jawaban juga nggak bener. Ibu kasih peluang-peluang, tapi memang harus dijalanin. Supaya punya tanggung jawab, dan punya karakter untuk memang mengharuskan dirinya, saya harus selesai S2. Saya nggak bisa main-main. Gitu. Jadi seperti itu. Saya minta untuk aktivitas itu pokok, nanti silakan beda bertanya atau apa. Sekarang saya dulu yang akan nanya sebelum kita mulai. Saya ingin tahu apakah kuliah-kuliah Pak Yusdianto kemarin tentang berkaitan dengan otonomi daerah itu apa aja? Itu sudah termasuk aktivitas loh. Sudah termasuk aktivitas. Apa sih yang berkaitan yang dijelaskan? Sehingga saudara terus paham, oh otonomi itu ini loh. Lalu otonomi ini seperti ini, dalam pelaksanaan seperti ini, lalu akibat buruk dan baik hambatannya ini. Itu udah dapat dari Pak Yus seperti apa? Nanti Bu nambahin kalau yang ternyata, oh ini dari sisi ini belum saya lengkapin, dari sisi ini belum saya lengkapin. Oke. Bisa sih saya ngasih langsung, tapi mau pengerti mau enggak, masih bodoh ya, enggak seperti itu saya. Saya pengen mahasiswanya lulus semua. Tidak dalam arti asal aja lah, pokok mau lulus syukur, nggak mau udah, nggak seperti itu. Coba siapa yang berani? Hendy gimana Hendy? Ayo. Hendy mahasiswa alumni Ibu dari kelas Ibu ini jago-jago biasanya sih. Jago-jago biasanya pinter. Ayo. Bu, Salah nggak? siang Bu Yus. Salahin. Ya Bu, saya mahasiswa Ibu juga di S1 waktu itu kebetulan skripsinya bareng Tia Nurhawa Bu. Oh iya. Terkait otonomi daerah, kalau dalam perspektif keindonesiaan sebenarnya ada beberapa politik hukum yang mengenai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu mengalami dinamika, mulai dari kalau kita dari aspek historikalnya, periodisasinya mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi gitu kan. Nah, permasalahannya adalah dari undang-undang kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 sampai dengan pasca lahirnya dekret Presiden 5 Juli 59 itu sebenarnya ada beberapa politik hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus seperti apa sih? Apakah desentralisasi dengan menganut sebagaimana dalam negara federasi gitu. Nah, karena waktu itu kan pemerintahan itu dari presidensil ke parlementer, sedang kalau dari konstitusinya juga ada beberapa perubahan dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang RIS, UUDS, kemudian balik lagi ke Undang-Undang 45. Kemudian pasca runtuhnya Orde Lama, ada beberapa peraturan perundangan, salah satunya Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan tahun 74. Nah, itu di mana semua kewenangan sifatnya bersifat sentralistik. Mulai dari contohnya adalah demokrasi lokal itu sendiri dalam pemilihan kepala daerah. Nah, itu kalau di bukunya Demokrasi Muka 2 itu Paradok Demokrasi lokal itu semuanya hanya ABG gitu. Ya ABRI, terus itu Golkar dan macam-macam, dan kroni-kroninya dari Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, kemudian pasca reformasi ini kembali lagi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan pola gitu. Nah, mulai dari Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang salah satu tuntutan reformasi adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Salah satunya adalah dilahirkannya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu dalam pelaksanaannya hampir semuanya seperti negara-negara federasi gitu kan, bahwa pemerintahan lokal dalam hal ini daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu berlomba-lomba untuk memekarkan dirinya. Dalam pemekaran itu kan ada dua, ada penggabungan wilayah dan juga ada pemisahan wilayah. Nah, kemudian
masuk lagi dievaluasi melalui Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini juga selanjutnya dievaluasi selama satu dasawarsa dengan diterbitkannya Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, di era reformasi sebenarnya berbicara mengenai pemerintahan daerah, kekuasaan kewenangannya berkelindan dengan kewenangan bersama dengan penganggaran. Nah, artinya adanya Undang-Undang 32 tahun 2004, selanjutnya diatur pula mengenai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan pusat dan keuangan pusat dan daerah. Nah, kemudian di tahun 99 juga ada yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, di tahun 2014 itu tidak ada lagi undang-undang yang berbicara mengenai perimbangan ke pusat dan daerah. Nah, hanya dalam hal urusan pemerintahannya itu kan ada dibagi urusan absolut gitu, hanya pemerintahan pusat yang wajib melaksanakan. Salah satunya adalah mengenai moneter. Nah, ini kan menjadi kajian yang menarik sebenarnya, berbicara mengenai desentralisasi fiskal gitu, keuangan antar pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Nah, yang menjadi kritikan masyarakat sipil khususnya adalah ternyata penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi menimbulkan masalah-masalah baru. Munculnya lagi kembali dinasti politik yang walaupun sudah ada putusan MK juga bahwa itu adalah hak konstitusional gitu bagi siapapun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, kemudian ada juga ternyata tindak pidana korupsi itu semakin meluas gitu. Nah, kalau kajian politiknya mungkin karena kos politik untuk menjadi suatu kepala daerah itu mahal, maka menyebabkan beberapa probabilitasnya untuk mengeruk anggaran keuangan daerah itu sendiri. Nah, mungkin singkatnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Yusnani. Terima kasih banyak banget ya. Udah termasuk semuanya itu. Udah kuliah kita hari ini loh. Enggak, sekarang saya tanya balik. Kalau dia menceritakan apa yang didapat dari materi yang pertama, maka kita melihat bahwa apa beda sistem negara federasi dalam negara federasi dengan sistem yang digunakan dalam negara desentralisasi. Bedanya di mana? Coba. Ya, kalau berbicara mengenai bedanya di mana, berbicara melalui kedaulatan. Kecil suaranya kecil banget. Ngomongin kedaulatan ya, Bu. Ada kedaulatan. Saya nggak bilang kedaulatan. Apa aja yang bisa saudara tarik kesimpulan? Beda nggak sih negara apa tadi saya bilang federasi sistemnya dengan negara? Kan dia juga ada hubungan pusat dan daerah. Perbedaannya di mana sih itu? Perbedaannya? Oh ya. Perbedaannya itu mengenai bahwa pemerintahan. Perbedaannya di mana ya, Bu ya? Halo. Ya, kecil banget suaranya. Sinyalnya kali, Bu ya? Iya. Nggak tahu kenapa. Ada gangguan kali ya? Nah, sebenarnya itu balik lagi ke dalam ini, Bu, bentuk negara. Saya berangkat dari teori bentuk negara mengenai negara kesatuan dan negara federasi, bahwa permasalahannya itu adalah mengenai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, di pemerintahan yang mengenal bentuk negara federasi, bahwa ada central of federal power, artinya pemerintahan pusat itu mendapatkan kedaulatan dari pemerintahan yang ada di daerah. Dia ada di negara-negara bagian. Nah, itu saya kutip di buku ini, Bu. Bukunya Pak Rudi. Walaupun belum diperbaharui, belum ada di Undang-Undang 23 2014 gitu ya, Bu. Ya, di belakang Hendy ada yang mau nambahin? Ayo, udah ngitung aktivitas loh, Ibu. Ada nggak yang bisa jawab? Bill? Bisa Bill? Aduh, kata Bill, kalau gue nongol gue dipanggil deh. Maria nongol dipanggil juga ntar.
Nggak apa-apa, salah Ibu nggak nyalahin, semuanya juga benar. Tapi ada nilai tambah. Ada? Bisa Bill? Kalau enggak, saya lanjutkan ya kalau enggak. Kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi saya melihat bahwa kita sekarang belajar otonomi daerah. Ya, yang kita belajar. Otonomi daerah berarti apa ada perbedaan dengan sistem dengan desentralisasi, dengan otonomi itu ada kaitan atau ada perbedaan atau gimana coba? Kita bicara itu dulu loh. Maksud Ibu kalau sudah paham itu apa otonomi, apa itu desentralisasi, bagaimana penerapannya di lapangan, nanti banyak ketemu di lapangan itu ternyata hal-hal yang merupakan hambatan, merupakan suatu rintangan untuk mewujudkan sebuah negara. Bukan negara, daerah otonom yang lebih baik daripada sebelumnya pada zaman-zaman yang diceritakan oleh Hendy. Nah, itu Ibu mau paham di situ dulu, nanti kita masuk pada case-case kasus yang ada. Cuma pemahaman pada hari ini itu. Dan kan tadi udah dapat kuliah, berarti apa sih ini? Pemerintah atau desentralisasi dengan otonomi beda nggak dalam desentralisasi, dalam sistem otonomi beda nggak sama apa tadi dengan otonomi? Desentralisasi apa? Otonomi apa? Ini katanya udah buat tugas. Udah buat tugas sudah selesai semua. Emang nggak baca itu dari awalnya. Basicnya dulu dihafalin baru tahu di mana kelemahannya dalam sistem otonomi. Ayo. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Boleh buka Google juga boleh kok. Buka Google boleh, tinggal jawab aja. Jawab aja dapat nilai plus. Izin menjawab, Bu. Boleh. Siapa namanya? Desman. Lihat cinta, namanya nggak ada Ibu catatannya. Desman Diri Satriawan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Gimana Desman? Nah, jadi letak Kamu dari perbedaan mana? antara Tunggu dulu, kenalkan diri dulu. Kamu dari mana? Desman dari universitas mana dulunya? dari S1-nya Unila juga, hukum, Inilah hukum. Jurusan apa? administrasi negara, Bu. Oh, Han. Ya. Iya. Ya, gimana Desman? Jadi letak perbedaan antara otonomi daerah dan desentralisasi itu pada titik bisa dibilang kata kuncinya itu pada kalau otonomi daerah itu adalah hak, wewenang atau kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan kalau desentralisasi itu letaknya adalah pada penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah gitu, Bu. Sekarang kalau dikatakan bahwa otonomi adalah diberikan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penerapannya, bagaimana sih cara dia ngurusin itu? Terkait apa aja? Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu kan ada yang namanya urusan pemerintahan, Bu, di pasal 9 kalau saya nggak salah. Nah, urusan pemerintahan itu kan dibagi menjadi 3, ada absolut, konkuren, dan umum. Nah, untuk urusan pemerintahan konkuren itu kan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, urusan pemerintah konkuren itu dibagi lagi menjadi urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, dari situ menurut saya sih, Bu, pembagian urusan wewenangnya, Bu, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Iya betul. Sebenarnya seperti ini. Desentralisasi itu kewenangan yang diberikan ya kepada daerah. Kewenangan nih kamu saya berikan desentralisasi, kewenangan yang diberikan kepada daerah. Titik. Tapi kalau federasi kaitan dengan Hendy, kalau federasi kewenangan induk, kewenangan negara bagian menyerahkan kepada induk, ya kan? Tapi kalau desentralisasi induk menyerahkan kepada daerah. Berbalik kayak itu. Balikan kan? Tolak belakang ya. Benar nggak? Paham nggak? Kalau desentralisasi, kewenangan pusat memberikan sebagian kewenangan untuk daerah. Sampai situ. Tapi kalau federasi, kewenangan daerah, sebagian dia serahkan mana yang memiliki dia membutuhkan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian. Misalnya dia lihat pertahanan, dia serahkan kepada negara federasi induk. Jadi yang mana dia belum mampu untuk mengendalikan sendiri, itu dia serahkan. Tapi kedaulatan penuh ada
ada pada negara bagian. Negara itu hanya bagian-bagian tertentu yang bisa membantu mereka dalam menjalankan pemerintahan belum mempunyai kesiapan yang maksimal. Seperti itu. Terbalik nggak? Terbalik kan? Kalau pusat ke daerah desentralisasi. Tapi kalau daerah negara bagian ke pusat federasi. Kedaulatan ada pada daerah bagian. Paham nggak sampai situ? Bener nggak? Bener kan? Apa kata-kata yang disebut dengan desentralisasi otonomi, sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah. Sentralisasi. Lalu otonominya, lalu kewenangan yang diberikan itu adalah untuk diberikan juga tanggung jawab iringannya, otonom, untuk bisa mandiri, bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri, mengurus rumah tangganya, dan menggerakkan apa yang ada potensi di daerah itu yang diberikan berdasarkan azas pembagian konkuren dan sebagainya, itu dilaksanakan. Berarti sistem otonomi itu adalah bagaimana bagian-bagian tertentu dari kenegaraan untuk membantu bersama-sama membangun sistem yang bersifat mandiri otonom. Jadi dalam otonomi itu kita lihat, oh sekarang pemilu pusat ada apa itu? Ada dekonsentrasi, ada ini pemilu semuanya ada undang-undangnya kita serahkan, ini urusnya adalah yang ada di daerah, ini mewakili pusat, ada Bawaslu, ada ini, ada semuanya. Itu membuat apa sistem sebuah demokrasi yang bergerak di daerah, yang melakukannya orang-orang yang ada di daerah dengan aturan-aturan main dari pusat untuk dilaksanakan di daerah dalam sistem otonomi. Jadi aparat-aparatnya harus oke. Kalau aparat-aparat yang ada di daerah itu nggak bekerja dengan baik, kapan tercapainya sistem otonomi desentralisasi yang membuat masyarakat menjadi mampu, punya kemampuan mandiri? Ya kalau saya melihatnya dari itu loh, dari apa ya? Apa sih desentralisasi, apa sih otonomi? Otonomi penerapan daripada kewenangan yang diberikan. Penerapan dari kewenangan yang diberikan berarti orang-orangnya harus siap. Nanti kalau ada sistem dekonsentrasi, pusat memberikan kewenangan, ini tolong jalankan ini. Dan ada perwakilan di daerah. Karena gubernur itu adalah sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Enggak terus gubernur terpisah dengan pusat, ya enggak. Ya kan? Gubernur masih mengikuti sistem dekonsentrasi, otonomi dan desentralisasi, dan medewin. Pembantuan yang dibantu kita. Oh kalau gitu PNS ini sebagian diangkat oleh daerah, dananya dibantu oleh pusat karena kita belum mampu untuk bayar sendiri. Pertamanya kita masih di banyak bantuan-bantuan yang diberikan untuk bagaimana mengelola otonomi itu menjadi orang-orangnya punya kemampuan dan bisa membangun sendiri, lebih maju daripada dia di bawah sistem sentralisasi. Sekarang saya bertanya, apa beda otonomi itu dengan sistem sentralisasi? Ada nggak beda? Ada dong ya. Kalian tadi sudah jawab benar, cuma nyusun kata-katanya belum ada ya, alurnya belum. Alurnya udah tersebut, nah, kita merangkum lagi, itulah. Kalau kita lihat apa sih yang harus dilakukan, ya kita diberi kewenangan. Kewenangan ini kamu bisa nggak sih membangun rumah tanggamu sendiri? Bagaimana kamu punya usaha potensi yang ada, kamu kembangkan, masyarakatnya disumberdayakan. Tapi itu harus membentuk juga lembaga-lembaga baru yang mendukung. Ataupun ada pusat yang menempatkan petugasnya di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pusat yang ada di daerah. Yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Nggak dikasih gini aja, ini dah kamu proyek besar dari pusat kerjaan sendiri. Enggak juga, pasti masih diawasi, mengawasi jalannya. Di dalam kalau kita melihat seperti itu, maka kita lihat alangkah mudahnya kalau nyari permasalahan banyak banget ya. Banyak, kita mulai dari aspek apa? Dari aspek pilkada, dari aspek pemilu, ada kendala, sampai ke Mahkamah Konstitusi kendalanya pasti ada.
dalam penerapan. Kita melihat dari sisi apa? Semuanya dari sisi-sisi itu pasti tidak semuanya mulus. Dalam menerapkan itu tidak segampang yang kita kira. Pasti ada benturan-benturan yang kita temukan. Apa ujungnya daripada sistem otonomi dan desentralisasi? Adalah sistem yang menuju kepada sebuah demokrasi. Demokrasinya di mana? Demokrasinya adalah rakyat kalau mau membuat sebuah peraturan dan sebagainya, DPR yang mengolah. Kalau kata demokrasi, dari rakyat masalahnya yang muncul untuk dapat diselesaikan, untuk memberikan hak-hak orang yang dilanggar oleh aturan hukum, melanggar aturan hukum yang ada, atau dilanggar aturan hukum, atau yang melanggar sanksinya seperti apa. Itu yang berjalan dalam sistem ini, bahwa dia bisa mengevaluasi. Evaluasi bantuan pusat yang ada di daerah, evaluasi kita sendiri yang punya sistem otonomi apa yang harus kita kerjakan, program-program apa yang berkaitan dengan itu. Kita buat peraturan daerah yang menuju demokrasi, saya bilang, adalah demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Coba kan enggak benar kan? Dari rakyat datangnya masalah, kasus-kasus misalnya kekerasan seksual, kasusnya dari mana? Tahu-tahu ada, keberadaannya kan di masyarakat kan, ya kan? Akhirnya kita perlu mengolahnya bagaimana kita berserahkan kepada DPR dan orang yang punya kewenangan di legislatif untuk membuat aturan. Dari rakyat, oleh rakyat diolah, oleh wakil rakyat diolah, dikembalikan lagi kepada rakyat. Benar nggak? Kalau dulu nggak, Presiden Soeharto masih bodoh, dia buat aja aturan-aturan, mau lupas sama kepentingan daerah atau enggak, bukan urusan saya, pokoknya jalanin sistem sentralisasi. Tapi kalau sistem desentralisasi lebih menuju pada konsep-konsep demokrasi. Lihat pemilu dirubah karena sistem sentralisasi. Pemilihan juga main-mainan aja. Presiden Soeharto sampai 30 tahun. Akhirnya dinamika yang dikatakan tadi, siapa tadi yang jawab tadi, dinamika, kalau nggak salah Pak Hendy apa Desman atau siapa tadi, itu betul. Bahwa kita melihat bahwa benar, kita melihat bahwa dalam sistem otonomi daerah sekarang, kewenangan sebagian diberikan, belum pernah desentralisasi memberikan kewenangan seperti desentralisasi. Iya kan? Mulai dari zaman perkembangan dinamikanya sampai sekarang berubah. Karena yang namanya undang-undang pasti menyesuaikan pada kondisi-kondisi yang ada. Tapi kita melihat tidak gampang permainan hukum, produk-produk hukum atau produk hukum lebih cenderung pada menghasilkan dari produk, hasilnya dari produk politik. Karena isi dari legislatif itu kan orang-orang politik sih. Dia wakil rakyat. Kalau nggak bisa ada unsur yang bisa masuk ke situ, ya nggak bisa. Berarti dia membawa misi-misi yang, kalau Pak Mahfud MD bilang, hukum adalah produk politik. Kalau Pak Mahfud MD pendapatnya. Jadi walaupun dia wakil rakyat, kadang-kadang masih belum bisa maksimal didapat untuk kepentingan rakyat sepenuhnya. Ini aja sebuah banyak sekali masalah-masalah yang kita bisa gali, yang bisa mendatangkan sebuah masalah yang bisa diteliti, yang bisa dibuat dalam sebuah tulisan, apakah skripsi, tesis, ataupun disertasi. Pada waktu saya S3, saya membuat tulisan disertasi, bagaimana membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi yang berbasis keadilan. Yang buat peraturan daerah yang berbasis keadilan. Itu kalau dalam pikiran kalian kayak mana sih caranya supaya peraturan daerah itu bisa berbasis keadilan? Keadilan untuk siapa? Keadilan untuk rakyat kan, bukan untuk dia sepribadi orang partai. Keadilan untuk seluruh Indonesia atau seluruh daerah yang terkait dalam penelitian itu. Saya penelitian di Kota Bandar Lampung. Kira-kira kasus itu kebayangnya kemana sih nyari keadilan di situ? Unsur-unsur apa yang tidak berjalan dengan baik? Coba Bil, kamu tuh tadi belum ada suara Billy. Oke, pajak progresif Ibu. Saya tidak lalu jauh-jauh ya, gampang enteng aja pikirannya, biar jawabannya gampang mengerti. Rekonstruksi pembentukan pajak retribusi daerah yang berbasis keadilan. Jadi saya lihat bahwa pajak-pajak yang dikeluarkan oleh
Kota Bandar Lampung, ternyata nggak jalan di dalam masyarakat. Kenapa sih? Gitu ya. Nah, itu yang saya lihat berarti ada sesuatu ketimpangan. Kemauan siapa ini? Sehingga hasilnya bisa membuahkan tidak jalannya sebuah peraturan daerah yang berbasis keadilannya di mana. Kira-kira ketemuannya kemana arahnya itu? Coba, ini S2 loh, bukan S1 loh, S2, ntar lagi magister. Ayo, biar nanti kepikir, gue mau buat ini aja lah. Tesis gue ini aja. Kalau sudah bisa membuka wawasannya yang bisa di-mix, fokus perspektifnya beda-beda. Ada yang bisa? Kalau kita lihat itu berarti di mana sih sumber yang kita bisa cari? Supaya dia bisa berlaku lagi di dalam masyarakat, basis keadilannya ada. Oh, ini adil banget nih, saya juga setuju ini. Karena saya bayar, berapa sih bayarannya? Itu saya buat karena pasti tidak ada keadilan dan tidak berbasis keadilan, tidak adanya keadilan. Berarti pajak retribusi itu tidak sesuai dengan kemampuan, keberadaan masyarakat, dan seterusnya. Bisa nggak tergambar nggak, Andy, dalam pikiran Andy? Nggak apa-apa Ibu, nggak ada nyalahin kok. Wih, sini salah, Billy salah, nggak ada. Benar semua jawabannya. Yang jawab benar gitu. Kalau yang jawab terus berarti, waduh kalau gitu gue lulus, ya lulus. Kalau jawab terus ya lulus. Kalau dari tadi diem aja kayak gini ya. Gimana? Ngantuk pula, tambah lagi nggak nyambung. Kira-kira ada salah nggak apa-apa? Salah nggak? Boleh. Ibu tidak fokus buat ini, tapi Ibu tidak mengasih petunjuk. Ibu beberkan dulu petunjuknya gini. Lalu ketemu masalah ini gimana? Biar bisa cepat mencari mencari judul tesis nanti lebih cepat nyambung. Gue mau ini aja lah kalau gitu, gue lihat dari perspektif ini. Tergambar kalau kita tahu, oh itu nggak adil, tergambarnya kira-kira di mana sih? Kalau berbicara adil tidak adil, balik lagi ke perspektif sebenarnya Bu. Kalau dalam teorinya kan ada dari bukunya John Rawls gitu ya, teori keadilan. Teori keadilan menurut komunis seperti apa, teori keadilan menurut sosialisme seperti apa gitu. Nah, ada juga kalau berbicara keadilan kan ini tahapnya mungkin filsafat mungkin ya, filsafat hukum mungkin ya Bu, ya saya menafsirkannya. Tapi berbicara mengenai keadilan, kalau berbicara dalam hal kehakiman gitu, saya konteksnya mungkin perbandingan mungkin ya Bu ya. Justru di pengadilan itu justru tempatnya yang tidak adil gitu. Orang mencari keadilan tapi justru mendapatkan ketidakadilan itu sendiri. Nah, artinya itu kan balik lagi ke perspektif masing-masing pribadi yang untuk memaknai adil itu yang seperti apa? Apakah yang seperti sama rata ataukah menempatkan kewenangan, porsi atau sesuatu yang pada tempatnya sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas seseorang itu gitu. Kalau berbicara mengenai kekuasaan gitu, kewenangan, apakah mendelegasikan atau secara atributif dilaksanakan menurut undang-undang gitu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi kalau saya menulis di dalam tulisan saya itu, kalau kita melihat dalam sebuah ukuran proses pengadilan memang agak sulit ya. Pembuktian tidak maksimal sampai mendetail. Tapi beberapa hal yang dari sudut pandang hakim dalam pembuktian itu dari perspektif mana dia lihat yang harus dikaji, itu bisa dia mengambil sebuah kesimpulan. Memang keadilan yang seadil-adilnya tentunya tergantung dari sudut pandang orang melihatnya dan apa yang dia kerjakan. Dari situ dia akan menemukan beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh banyak. John Stuart Mill, siapa-siapa pokoknya banyak sekali. Teori Lawrence Friedman, sebagainya. Terus kita lihat banyak orang mengemukakan teori keadilan. Tapi dalam hal ini kita kalau dalam penulisan sebuah tulisan, kita akan melihat dulu yang ada di dalam masyarakatnya seperti apa keluhan mereka. Gitu loh. Kalau keluhan mereka itu misalnya menarikan pajak retribusi sampah. Misalnya, sampah itu ditarik kalau di setiap rumah
itu misalnya 20.000 sebulan. 20.000 sebulan atau 50.000 sebulan. Karena sampah itu paling banyak sampah dapur itu. Sama toko-toko. Kalau ruko misalnya nih 70 atau 80.000 per bulan. Kalau gedung Bagas Raya 1 bulan 500.000 misalnya. Tapi kan kita nggak pernah ditanya, diajak berunding, bermusyawarah. Bagaimana penarikan retribusi sampah ini. Tapi semua diputuskan, itulah produk politik yang kata Pak Mahfud MD. Produk politik itu ya diputuskan oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ. Penting ada. Tapi ketika sudah jadi aturan itu, tidak kita bertanya langsung pada masyarakatnya. Bagaimana saya minta kalau bayar pajak PBB ketika kami semua kelompok petani sudah mendapatkan hasil panennya. Jadi kita menyesuaikan pada kemampuan yang mereka ada. Dan mereka nggak akan keberatan kalau kemampuannya diberi. Dari hasil dia karya mereka itu mendapatkan hasil yang penuh. Jadi disesuaikan ketika dia bayar pajak. Setiap rumah 30.000, bisa 50.000 sebulan. Tapi dia nggak pernah rapat di dalam kelompok masyarakat, di kelurahan dan sebagainya. Bagaimana gini-gini ada masukan pemerintah akan membuat aturan. Itu nggak kita temukan. Lalu mau mereka aja, sedangkan masyarakat dur keluar, rumahnya kosong, orangnya tinggal di Jakarta, atau 50.000 sebulan. Ya orang nggak mau lah. Fakta dan masukan orang itu menjadi suatu ukuran. Kalau bisa aturan itu balik lagi diterima mereka, oh iya ini benar, saya bisa mampu bayarnya. Tapi kalau main terabas saja pokoknya keluar aturan, itu nggak bisa berlaku. Saya lagi ngasih kuliah daring itu sama mahasiswa nih, belum selesai. Ya. Jadi maksud saya, nanti saya lagi ngasih kuliah. Jadi maksud saya, kita melihatnya itu tidak segampang, semudah adil itu seperti apa. Tapi memang harus bagaimana rasanya masyarakat kalau ditarik sekian, alasannya apa, didengar dulu lah sedikit banyaknya, kemampuan mereka itu mereka keluarkan, oh begini kira-kira. Hambatannya gini loh Pak, kalau Bapak nagihnya kira-kira saya belum panen dan sebagainya, belum ada hasil, kami belum bisa bayar. Jadi ada juga penyebab-penyebab faktor dia nggak bayar. Kalau penyebab faktor ruko 3 tingkat, 1 bulan 100.000 misalnya, atau 300.000, lalu rukonya kosong kayak mana? Jadi ukuran standar itu harus dipecahkan bersama-sama. Yang kadang-kala diistilahkan oleh pakar-pakar hukum, termasuk orang-orang yang sudah berbicara banyak dan berkecimpung di dalam hukum itu, dia bicara, ya itulah kadang-kadang orang mengambil cepat produknya menjadi produk politik, bukan produk masyarakat. Iya kan? Masalah nggak itu? Masalah. Nah, jadi gitu yang saya gambarkan ya. Gambarkan kira-kira bisa dipahami nggak? Banyak teori keadilan masukin yang mana yang mendekati pada penemuan kita yang karena dalam tulisan kita itu kan kita ada masalah tinjauan pustaka, pembahasan disitulah kita temukan apa, kita olah dengan aturan yang ada, jadi penggodokannya di situ. Lalu teori pendukungnya di dalam pembahasan itu apa, baru ketemu jawaban. Itu kira-kira. Udah, kita mulai dari slide ya. Kayaknya udah ngantuk nih. Billy udah ngantuk, matanya udah kecil. Ayo, memang jam-jam ngantuk. Kita mulai aja ya. Bisa pemahaman ini dulu, nanti kita boleh tanya apa lagi yang berkaitan dengan itu. Kira-kira ribet gak sih? Ngikutin kuliah Ibu ribet nggak? Ibu ini kok gini ya, ribet nggak? Nggak kayak orang lain, mulus saja. Mulus saja, tugas lagi. Ibu tuh pengen pemahaman dulu baru tugas. Tugas kita terakhir nanti. Bentar ya, ini masih ketutup sih. Kita masuk ke sini ya. Sekarang kita melihat bahwa dalam kenyataan kita bicara otonomi dulu ya, karena kuliah kita ini fokusnya pada otonomi.
Maka kita bicara dalam pasal 1 Undang-Undang 45 itu menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Ya, kehendak kita sendiri, kita kesatuan nggak ada unsur paksaan dari manapun. Lalu sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, maka pemerintah nasional itu bentuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang 45 kita lihat ada dia bicara tentang daerah-daerah negara kesatuan itu terbagi atas berbagai daerah, beribu pulaunya, berjuta rakyatnya, beribu pulau aja orang udah kepikir bagaimana kalau dipecah-pecah, dibuat negara federasi. Kalimantan sendiri, ini sendiri seperti apa? Dan kita ini banyak, makanya kita akhirnya walaupun didesak oleh bentuk waktu kita akan merdeka, banyak cenderung atau sesudah merdeka masih ada masukan-masukan dari negara Belanda maupun dari Jepang untuk membentuk negara federasi. Kita pernah RIS, Republik Indonesia Serikat, undang-undangnya yang pernah kita. Tetapi kita terpikir dengan beribu pulau, dengan berbanyak suku budaya yang ada di Indonesia ini, bagaimana kita harus membuat negara itu dalam bentuk kesatuan. Dengan kesatuan, dengan aja bersatu, berarti kekuatan ada. Tapi kalau bagian-bagian kita satu-satu bisa dipretelin sama penjajah yang kedua kalinya. Itu sebenarnya ada unsurnya. Lalu saya melihat lagi bahwa pada pasal 18 kita melihat, 18 ayat 2 dan ayat 5, itu mengatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Kalau kita dengar kalimat mengurus dan sendiri urusan pemerintahan, berarti kita melihat bahwa sistem pada zaman Soekarno-Soeharto tidak seperti itu. Ya kan, benar nggak? Kalau sistemnya gimana pada zaman Soekarno-Soeharto? Demokrasi pada sistem negara demokrasi terpimpin dengan apa? Soeharto apa? Sistemnya apa? Sistem Orde Baru? Ada sistem sentralisasi. Demokrasi terpimpin, Bu, sentralistik, Bu, sifat sentralistik ya. Ini kita melihat di sini ada azas otonomi, kita tidak mengambil itu. Karena pengalaman itu, inilah yang dikatakan tadi yang ada yang siapa, apa Hendy, apa siapa tadi, bahwa kita melihat pada dinamika perjalanan pemerintahan daerah itu, sejaknya ada kapan sih, sejak zaman kapan adanya sebenarnya? Sejak kita merdeka atau sejak sebelum merdeka lagi dijajah aja kita ada? Atau udah lama ya? Tapi setelah kita merdeka baru kita membentuk apa yang kita mau bentuk negara ini. Sentralistik, demokrasi terpimpin karena masih takut ada asupan-asupan dari luar yang masih ingin menjajah negara Indonesia. Ini kita melihatnya seperti itu. Ini udah 1:30 ya? Udah habis loh. Sudah habis. Saya ngasih kuliah ini kuliah yang pemahaman dulu lah ya, nanti baru ke arah yang sudah pemahaman, ke arah perspektif kacamata yang kalian bisa melihat dari sisi mana aja bisa loh, buat judul tesis itu apa aja bisa nanti. Lalu kita lihat pemberian otonomi itu, yang kita lihat pemberian otonomi secara real dan nyata. Kemudian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana memberdayakan masyarakat kita ini bisa lebih maju. Dan peran serta masyarakat partisipasi juga dibutuhkan. Ketika kita bicara partisipasi, saudara terpikir ada apa sih partisipasi masyarakat? Apa yang terpikir di mana? Apa sih itu pemberdayaan dan peran serta masyarakat sampai otomatis luas dan lingkungan strategis berorganisasi. Sekarang saya tanya peran serta masyarakat itu kira-kira terpikir dalam dicerna apa sih ini sebenarnya? Peran yang seperti apa? Ayo. Pengawasan, Bu. Pengawasan ya? Iya, dari masyarakat sipil. Pengawasan dari masyarakat sipil atau masyarakat di daerah. Terus ada lagi? Ayo, Kalau dalam hal regulasi mungkin partisipasi dalam
pembuatan perda mungkin. Betul. Adalah kalau di dalam bicara tentang peran masyarakat di dalam sistem otonomi, itu adalah partisipasi masyarakat mengarah kepada sebuah bentuk demokrasi. Benar nggak? Iya, jadi kalau kita mengartikan sebuah kalimat itu tidak dihafal ya, tetapi kita mengartikan, oh gini, kok ada peran masyarakat sih? Ya sebagai masyarakat yang sudah diberi kewenangan, berperan dong kamu, partisipasi kamu kemana? Sekarang kamu buat peraturan desa, bener nggak? Ada lembaga musyawarah desanya, kamu ikuti nggak dari awal? Dipelajari untuk meningkatkan sumber daya dan mereka bisa masuk menentukan apa yang dibutuhkan dalam perjalanan di daerahnya masing-masing atau di desanya masing-masing. Berubah nggak? Beda nggak dengan sentralistik? Beda kan? Semua aturan pada sistem Soeharto sebelum reformasi. Pemilihan gubernur aja pemilihan gubernur mau Pak Harto, maunya si Tutut, maunya si dan sebagainya. Nggak ada partisipasi masyarakat untuk nyoblos, untuk ini nggak seperti sekarang. Berarti dari sisi mana aja, dari perspektif partisipasi, kalian bisa mencari masalah dan penyelesaian. Bagaimana bentuk partisipasi itu? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam terkait dengan hal-hal yang peningkatan pembangunan daerah. Rapat desa masyarakat ikut. Menentukan pajak apa itu dan seterusnya terkait aturan hukum di suatu daerah, masyarakat ikut. Apa enggak sistem yang namanya otonomi itu terkait dengan apa? Terkait dengan ruang gerak masyarakat juga diminta untuk mendukung lebih cepatnya pembangunan di wilayah masing-masing. Lalu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperbaiki prinsip demokrasi. Yang selama ini sentralisasi tidak menggambarkan sebuah prinsip demokrasi yang baik. Pemerataan keadilan. Lihat dulu kita reformasi karena tidak adilnya hasil daerah balik pulang kembali ke daerah kecil. Gitu kan? Nggak adil nih kata daerah. Termasuk Riau yang mau misah desintegrasi bangsa. Dia mau keluar dari Republik Indonesia. Ada ancaman-ancaman begitu. Nah inilah kita harus paham otonomi itu apa, bagaimana perjalanan otonomi di Indonesia, bagaimana pembangunannya, bagaimana sejauh mana partisipasi masyarakat untuk menegakkan sistem otonomi ini menjadi sebuah daerah yang mandiri. Ya kan? Lama-lama nggak usah lagi bantu deh, kita sudah bisa bangun sendiri. Misalnya seperti itu. Nah ini. Lalu pemberian otonomi yang seluas-luasnya yang pernah dimuat dalam sistem otonomi dilaksanakan itu bukan seluas-luasnya mau atas wilayah daerahnya masing-masing, tapi seluas-luasnya didasarkan pada prinsip kesatuan. Karena kita negaranya persatuan, bagaimana mempersatukan dari segitu banyak suku yang majemuk, segitu banyak pulau beribu yang banyak, dari pulau besar sampai kecil. Itu bagaimana kita memiliki harus ada prinsip negara kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Lalu dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pemerintahan negara, pemerintah nasional, dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Kita kasih kewenangan, ada kedaulatan nggak? Kalau ada kedaulatan di daerahnya berarti bukan negara atau bukan bagian dari sistem otonomi. Adalah sistem federasi. Jadi kita harus membedakan antara otonomi dan federasi. Paham nggak? Kecepatan ya Bu ngomong? Kecepatan ya? Bisa dipahami nggak? Bisa. Apa yang Ibu tanya sekarang? 1:30 loh. Ayo. Ibu kali itu pemahaman loh, nggak penting ngapal-ngapal, tapi paham. Alur pikirnya udah ada jelas. Alur berpikirnya. Kalau dia alur pikirnya sudah matang, mau apa juga berani deh, pasti. Kecil, ujian tesis itu kecil. Kalau udah paham, tapi kalau numbur-numbur ya nggak bisa. Jangan sampai numbur-numbur lah. Alur ini tang numbur lurusin lagi, tang numbur lurusin. Sampai ketemu bisa. Nanti Bu, kita ada izin ujian. bertanya boleh? Ada yang mau tanya? Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya. Saya mau ada Ya, Bu, satu saya lagi kuliah anak-anak ini, hukum tata negara. Fakultas Hukum. Bu izin bertanya. Oke.
Mana? Saya Mary Farida. Kemarin waktu Pak Yustianto saya membahas mengenai otonomi khusus ya, Bu. Nah, otonomi khusus itu kan tentang pemberian hak otonomi kepada beberapa daerah di Indonesia, kayak misalnya Papua, Aceh, Yogyakarta. Di sini yang masih saya bingung adalah beberapa tahun belakangan kan ada beberapa daerah lain yang juga mengajukan otonomi khusus kepada pemerintah. Tapi otonomi khusus itu ditolak oleh pemerintah. Nah, yang saya bingung, ada nggak sih Bu sebenarnya standar pemerintah untuk menerapkan suatu daerah, oh misalnya daerah ini ternyata menjadi otonomi khusus, kayak gitu Bu. Karena kan kalau saya lihat mungkin kalau misalnya kayak Papua mungkin karena konfliknya, terus misalnya DIY itu karena historisnya, terus Jakarta itu karena dia adalah daerah administratif gitu. Tapi menurut saya ada nggak sih standar yang baku gitu? Oh, harusnya daerah yang seperti ini loh yang menjadi otonomi khusus gitu, Bu. Terus boleh satu lagi, Bu. Boleh. Siapa yang Nah, Mary Farida ya? saya juga, iya Bu, saya juga bertanya mengenai kan di undang-undang sedikit menyentil kan dari tadi Ibu membahas mengenai pajak dan retribusi daerah ya Bu. Ya. Nah, itu saya kan membaca undang-undang Cipta Kerja mengenai pajak retribusi daerah di mana pemerintah pusat itu mempunyai kewenangan dalam rangka kebijakan fiskal untuk menetapkan tarif retribusi daerah, yang mana itu nanti akan berlaku secara nasional, walaupun itu masih dalam jangka waktu gitu loh Bu. Nah kalau misalnya kita lihat kayak Ibu berbasis keadilan, apakah itu bisa diterapkan secara baik? Karena yang kita tahu potensi setiap daerah itu kan berbeda. Sedangkan kalau misalnya tarif itu ditetapkan secara nasional, berarti kan menyamaratakan potensi setiap daerah seperti itu Bu untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Saya mulai dari nomor 2 ya. Nomor 2 dulu kan saya berkaitan dengan disertasi saya. Kalau kita menanyakan bagaimana ukuran pajak yang sudah diatur, apapun yang sudah ditentukan pajak retribusi daerah itu ada menurut ketentuan yang dari pusat, kata kamu kan dari pusat ya. Standarnya sekian. Itu sebetulnya nggak benar. Tidak akan jalan nanti pajak itu kalau dia yang mengukur. Sedangkan pengembangan otonomi atau otonomi itu dibangun dari kita reformasi 1998 itu tidak semudah kita merasakan oh ini bisa diatur, tetap tidak bisa. Hasil potensi daerah itu tidak sama. Kalau hasil potensi daerah tidak sama, untuk dia mau bayar aja syukur. Kalau dia nggak bayar, mau dikasih denda malah dia tambah nggak bayar. Jadi kita lihat dari perspektif keadilannya, keadilan dan dari sudut kemampuan dia membayar. Kalau ketentuan yang seperti itu nggak bisa dibenarkan dalam hukum. Berarti sentralisasi, memaksa sesuatu ke bawah dengan kemauan pusat yang ada di daerah harus mengikuti aturan pusat. Sekarang udah nggak lagi kan. Ini saya kasih kamu kewenangan. Nah itulah sistem otonomi. Sebagian kewenangan itu diurus oleh orang-orang, ada instansi ataupun lembaga-lembaga terkait di dalam pemerintahan itu diberi kewenangan untuk mendukung jalannya sebuah otonomi. Jadi kita nggak bisa, pendapat seperti itu mungkin keliru ketika terbawa-bawa pada sistem sentralisasi. Sesungguhnya kalau dia sudah ada keterbukaan bagaimana demokrasi rakyat, ya kita tahu dulu suara rakyat, kemampuan sebatas mana yang bisa dibangun dan punya potensi seperti apa. Jadi itu kalau saya kurang sependapat dengan hal seperti itu. Karena ketika kita diberi kewenangan, ketika kita diberi otonomi untuk mengolah, meramu daerah itu dengan dinas-dinas instansi yang terkait dalam membangun daerah itu berkaitan dengan masyarakatnya punya kemampuan sejauh mana dia bisa ditarik. Itulah makanya nggak jalannya aturan-aturan yang banyak, karena produk aturan itu lebih banyak adalah kemauan-kemauan penguasa atau pihak-pihak politik yang ada. Jadi kita nggak aneh kalau peneliti itu nggak akan habis-habisnya. Karena memang temuannya kayak gitu. Temuannya sifat manusia itu begitu. Oh udah kaya, udah apa tapi masih korupsi. Iya kan? Udah kaya raya, udah segala lagi nggak kurang-kurangnya 7 keturunan masih juga korupsi. Nah itu harus apa ya diawasi dengan ketat bagaimana kepentingan masyarakat itu yang diutamakan dalam sistem otonomi desentralisasi atau desentralisasi otonomi itu.
Yang kedua, yang pertama pertanyaan tadi adalah daerah-daerah khusus atau daerah-daerah yang otonomi khusus. Ya. Dia membangun, dia punya perspektif sendiri. Untuk daerah-daerah khusus, kekhususan mereka itu dari perspektif lebih cenderung banyak. Ada budaya. Ya budaya, kita lihat. Kalau budaya itu banyak, semuanya mayoritas ada. Budaya orang Irian itu kita nggak bisa merubah mereka kalau dari nenek moyangnya. Seperti juga Aceh, disebut Serambi Mekah. Kekuatan dari sudut pandang agamanya luar biasa. Nggak bisa kita hilangkan. Kamu normal-normal aja, tetap ada nanti pemberontakan karena mereka punya suatu buah keyakinan agama itu adalah hal yang luar biasa. Akhirnya mereka bisa buat undang-undang. Bukan undang-undang, peraturan. Peraturan itu berkaitan dengan hukuman, cambuk, dan sebagainya. Dia dikasih, karena itu kalau dibatasi, sudah tahu kekuatan budaya mereka itu lebih kuat daripada kekuatan pemerintah. Akan timbul sebuah sebuah hal-hal protes dan sebagainya yang tidak selesai nanti. Kalau otonomi khusus untuk daerah Irian, memang budayanya juga luar biasa. Budayanya itu untuk mulai dari khas bajunya, boleh nggak kita? Wih, itu nggak musim kalau baju-baju yang kayak Irian tuh nggak pakai celana dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa membatasi di situ. Karena itu tumbuh kembang sebagai sebuah keyakinan yang melekat, yang tidak bisa dihilangkan secara turun-temurun. Begitu juga di dalam perkembangan Yogyakarta. Mau ngelepasin aja jadi rajanya siapa nama rajanya itu? Yang sekarang jadi gubernur. Nah, itu kita lihat, wah, susah. Dia aja mau ganti siapa, anaknya perempuan, lagi bingung nih malah siapa yang mau gantiin dia nanti. Setelah Sultan Hamengkubuwono 10, 11, terus siapa setelahnya, anaknya perempuan semua dia. Kita lihat, tapi mereka tetap teguh, mungkin keponakannya dan sebagainya. Sistemnya kayaknya kita melihat kalau dari perspektif keluarga, dia menuju pada arah sebuah kerajaan ya. Seperti itu kan. Hamengkubuwono 9, Hamengkubuwono 10, terus turun-temurun seperti itu dan tidak dipilih. Lalu untuk menguatkan kekuatan pemerintah di area mereka itu, mereka disebut dengan daerah khusus. Ada bantuan pemerintah. Kalau dia dengan kerajaan yang pertahankan dengan beberapa dayang-dayang ataupun segala macam yang di situ, dia nggak bisa bayarnya juga, mungkin nggak bisa untuk dunia sekarang. Jadi dia masih diakui dan dijalankan secara khusus untuk tidak dihilangkan. Nah, itulah daerah-daerah khusus itu punya nilai budaya, punya kepribadian yang seperti apa di Aceh dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang kita yang biasa-biasa aja. Jadi pelajari benar otonomi khusus itu kalau memang meneliti ke sana, seukuran mana disebut khusus dan seukuran mana yang belum, masih bisa diolah menjadi bentuk biasa. Itu sebetulnya bisa nanti ketemukan perbandingan. Kalau otonomi khusus ternyata harus seperti ini dan undang-undang, tapi dalam perjalanan otonomi khusus itu yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya tetap mendapat ada di ini, dari sini, tidak disesuaikan dengan apa yang ada di seluruh Indonesia sebagai negara kesatuan yang ada. Nah itu. Jadi kita memang harus harus banyak baca nih. Banyak baca, yang penting yaitu kalau mau ujian, buat tesis, buat apa tuh bacalah yang banyak. Nanti di mana salah tertariknya, ambil perannya di mana. Apa yang mau kita fokus pada apanya. Fokus, silakan fokus kemana, perspektif sudut pandang mana yang akan diambil. Sudut pandang dari perspektif bentuk negaranya, misalnya dari wawasan luas wilayahnya, apa macam-macam, banyak bener, ribuan bisa dipecah-pecahkan dalam fokus studi penelitian itu. Ya, oke, Mary. Ya. Gak ada lagi? Tutup ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Bill, nggak ada lagi ya Billy? Kalau nggak ada, Hendy nggak ada, baca-baca lagi. Nanti kita diskusi sambil kuliah, memahamin benar-benar otonomi itu seperti apa. Lalu desentralisasi itu seperti apa. Nanti ada, baru kita pecah kepada kewenangan-kewenangan apa untuk daerah, kewenangan mana untuk pusat. Kewenangan-kewenangan kita bicara langkah per langkah dari lembaga yang terkait dengan sistem otonomi yang ada. Itu aja, mungkin nggak ada lagi yang nanya ya, oke?
Ini ketua kelas nih gimana? Nggak ada lagi ya, Bil? Kalau nggak ada, Ibu akhiri kuliah kita sampai di sini. Sekarang udah melebihi jamnya. Sudah jam 2 kurang 15. Saya akhiri, mungkin kita ketemu minggu depan, siap dengan bacaannya. Kita tetap bicara tentang otonomi dalam bentuk pemahaman. Sehingga kalau nanti, oh ini gini jalannya. Oh ini bisa jadi pertanyaan, kenapa jadi begini? Jadi udah mudah mencari judul-judul tesis yang Anda sukai. Nggak hafalan, tapi pemahaman. Itu aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. So, sampai ketemu minggu depan. Ya. Ya, Bu. Rekan-rekan jangan keluar dulu ya, kita lanjut perkuliahan metode